penulisan struktur kontrol. Tujuan mengidentifikasi penggunaan bermacam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if menggunakan eksekusi, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan menggunakan tabel logika, kontrol blok menggunakan eksekusi model, mengontrol alur ekspresi PLSTM. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisional if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya if then and if then and if then and if and if. Menggunakan butuh bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan butuh digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Begin ada update row, begin update employees and update row go to update row. Jadi ketika n maka akan ke update row, yaitu akan kembali ke atas lagi. Perintah if condition then statement and if condition then statement plus statement and if. Jika pegawai dengan nama J di set manager ID 105, maka caranya adalah if upper to last name kemudian J dan to manager CMDR D2 kedua. Perintah if dan menang. Untuk contoh berikut ini, jika variabel name sama dengan harga, maka set ID SART set departemen number 80. Kita dapat melakukan dengan query sebagai berikut. If C6 sama dengan cerdas dan C2 sama dengan SART, C2 sama dengan 80. Perintah if campuran. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti AND dan NOT. Untuk contoh berikut ini, jika V6 sama dengan C target dan gajinya lebih dari 6.000, maka set departemen number sama dengan 60. If V6 sama dengan target and salary lebih dari 500, maka setidaknya sama dengan 60. Di sini perintah if campuran menggunakan AND. Alur eksekusi if dan else. Pertama, if kondisi. Jika kondisi benar, maka akan melakukan statement yang di dalam if. Tapi jika kondisi salah, maka akan melakukan yang di else. Perintah if dan else untuk contoh berikut. Set variabel boolean private sama dengan true. Jika HRD 75 tahun juga tidak variabel di store. Di sini if menggunakan month between dikarenakan lebih dari 5 tahun. Dibagi 12 sama dengan 5 tahun dikarenakan mengambil nilai dari lamanya bekerja. Contoh perintah if dan else sebagai contoh di atas, fungsi month between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaan dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel name. Jika nilainya king, maka set variabel job express. Tapi jika tidak, set variabel job express. If name ketika C6 sama dengan J, maka job diisi dengan express. Ketika tidak, job diisi dengan express. Alur eksekusi perintah if dan if. Pertama, if kondisi pertama. Ketika kondisi pertama benar, maka akan masuk ke statement di dalam if. Kemudian akan end. Tapi ketika kondisi pada if pertama salah, maka ada else if pertama.
Pas pertama yaitu dicek apakah kondisinya benar atau salah. Jika benar maka teman dalam air is, jika tidak maka yang terakhir adalah ke F dan teman dalam S harus dijalankan. Kemudian N. Perintah if dan else if sedapat mungkin gunakan pausa else if daripada menggunakan perintah maksud if, karena pengodean lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Berikut adalah contoh query dari case. Case, selektor, dan ekspresi, kemudian nilai baliknya. Contoh ekspresi case. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari secret dan memberikan hasilnya pada variabel C official. Case secret. Ketika secret bernilai A, maka hasilnya akan excellent. Jika B adalah very good, jika C adalah good, jika tidak ada maka tidak ada nilai. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menghentikan fungsi di code yang ada pada ISTL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan memberikan hasil 0 pula. Contoh P 0, C, arti hasilnya 0. Yang sebelumnya, case lebih baik digunakan jika untuk membandingkan hanya satu nilai, misalkan satu karakter, misalkan itu nilai A, B. Untuk beberapa karakter juga bisa, sama halnya dengan if, tapi case tidak bisa menggunakan operator lebih dari atau dan lainnya. Menangani nilai 0. Pada saat bekerja dengan nilai 0, Anda harus menyadari aturan berikut. Perbandingan yang melibatkan nilai 0 hasilnya akan 0 pula. Melibatkan operator logika dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0 pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai 0, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Menangani nilai 0. Contoh berikut. Y sama dengan 5, X sama dengan 5, Y sama dengan 0. If X tidak sama dengan Y dan hasilnya nilai 0, bukan true, perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Begitu pula dengan contoh berikut. A sama dengan 0, B sama dengan 0. If A sama dengan B dan menghasilkan nilai bukan true, perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Berikut adalah tabel logika. Tabel logika operator AND, OR, dan NOT. Operator AND, keduanya harus bernilai true, baru dia akan bernilai true. Dengan OR tetap true, maka dia akan true. Jika NOT adalah kebalikan. Kebalikan dari true adalah false, false adalah true, null adalah tetap null. Kondisi boolean. Apa nilai dari variabel flat untuk setiap kemungkinan dari C reorder flat dan C variabel flat seperti yang ada pada tadi. Reflect kemungkinan variabel flat dan C variabel flat. Jika kita lihat pada tabel berikut ini, ketika variabel flat bernilai true, variabel flat bernilai true, maka flat akan true karena menggunakan operator AND. Jika true dan false maka akan false, jika null dan true maka akan null, jika null dan false maka akan false. Contoh iteratif perintah loop. Perintah loop perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang-ulang. Ada 3 macam loop. Basic loop perulangan tanpa fungsi, for loop perulangan berdasarkan nilai variabel counter, sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan. While loop perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop.
basic loop. Contoh loop segmen 1 exit when condition and loop. Kondisi adalah variabel boolean atau ekspresi true false atau null. Basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Garis di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari ulangan. Contoh penggunaan basic loop. Loop di atas akan menambahkan 3 garis record baru ke dalam tabel location, dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel, ditambah dengan 1. Jadi misal nilai maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan 101 mentrelasi A, 12 mentrelasi A, 13 mentrelasi A. Selain digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain, seperti while loop dan for loop. While loop, cara penulisan. While condition loop, segmen 1, segmen 2, and loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulang kumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. While loop, berikut contoh penggunaan while loop. Program di atas hasilnya sama dengan program sebelumnya menggunakan basic loop, yaitu digunakan untuk memasukkan nilai pada suatu tabel. For loop, cara penulisan. For counter in, reverse, logout, dan upper bound loop, segmen 1, segmen 2. For loop digunakan jika beberapa kali pengulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variabel counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Lower bound, upper bound menentukan range dari variabel counter. Perintah reverse tidak berlaku dalam hal ini jika lower bound lebih besar nilainya dari upper bound, maka pengulangan akan dijalankan sekali. Jika nilainya lower bound sama dengan upper bound, maka pengulangan juga dijalankan sekali. Contohnya for in 3, kemudian 3 loop segmen 1 and loop. For loop. Berikut ini modelnya sama dengan model sebelumnya menggunakan basic loop. For loop, counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop yang tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penambahan assignment, misalnya counter dengan V12. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik. Itu juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Contoh declare the lower number 1, the lower number, the upper number 1. Begin the lower sama dengan the upper loop. Loop and petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus diulangi sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dikalkulasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasinya diketahui. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan cara exit yang merefer ke label. Contoh penggunaan nested loop dan label. Begin outer loop, ini adalah labelnya, kemudian ini loopnya, loop pertama, kemudian exit satu ini kondisinya, kemudian enter loop, ini menandakan label dari loop yang di dalam. End loop ini adalah end loop inner loop dan end loop yang ini adalah end loop outer loop. Nested loop dan label pada basic loop. Pada contoh di atas ada dua loop yang dipilih sebagai outer loop dan inner loop. Identifier atau nama label yang menandai awal loop ditentukan sebelum kata loop dengan diatur oleh delimiter. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop dan memperjelas awal problem. Catatan, selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested block untuk menghindari
ambiguitas dari variabel dan juga bisa memperjelas akhir atau awal dari suatu loop. Ringkasan pada bab ini telah dipelajari perubahan alur logika dengan menggunakan struktur kontrol, kondisional, perintah if, ekspresif, case, loop, basic loop, for loop, while loop, perintah if. Dan berikut ini adalah latihan soal dari bab 4. Awal, jalankan skrip lab 04_1.sql. Perintah ini dilakukan untuk membuat sebuah tabel message yang dengan tipe varchar yang bernilai 60. Pada perintah ini telah saya buat, maka terjadi error dikarenakan saya telah membuat tabel yang bernama message itu. Oke, lanjut. Masukkan bilangan tulis blok PLSQL untuk mengisikan bilangan ke dalam tabel message. Pada soal ini telah saya kerjakan. Diketahui pada soal masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8, maka pada perintah diawali dengan for in 1 detik 10 yang artinya bilangan dimasukkan dari 1 sampai 10 menggunakan kondisi if, dikarenakan pada soal kecuali nilai 6 dan juga 8, maka penulisannya if i tidak sama dengan 6 and i tidak sama dengan 8 dan maka nilainya akan dimasukkan pada tabel message. Kemudian dilakukan print atau menampilkan data pada tabel message itu untuk melihat hasilnya. Hal ini dikarenakan saya telah mencobanya sebanyak 3 kali sehingga penggunaannya jadi 24 baris. Tapi dapat dilihat juga tidak ada nilai 6 dan juga 8 pada tabel message ini. Lanjut soal yang kedua. Buat blok PLSQL menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Lanjut pada soal yang kedua. Buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nama pegawai employee ID plus the value to the PLSQL block.ASQL plus subnet variable define PF0 sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, maka nilai bonus yang diterima pegawai adalah 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara $5.000 dan $10.000, maka bonus yang diterima pegawai adalah 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi $10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji yang diterima. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima adalah 0. Baik, nomor 2 ini saya akan kerjakan. Saya akan praktekkan secara langsung.
Diketahui pada soal variabel yang digunakan adalah PM0 dengan nilainya 100. Kemudian berdasarkan sebuah statement apabila gaji kurang dari sama dengan 5.000, maka maka bonusnya dari gaji itu dikali dengan 10%. F is V gaji lebih besar dari 5.000 and V gaji kurang dari 100, maka V gaji awal ditambah dengan 15% dari gaji tersebut. Dan apabila gaji tersebut lebih besar daripada 10.000, maka gaji total adalah gaji asli dikali dengan 20% gaji tersebut. Kita execute. Contohnya pada ini 6.000. Lanjut pada soal yang ketiga, buat tabel MP yang merupakan replika copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script label 04.sql, tambahkan kolom baru yaitu star bertipe varchar dengan panjang 50 pada tabel MP untuk menyimpan nilai asterisik. Sini saya sudah menyiapkan jawabannya. Awal kita copy perintah ini. Perintah ini digunakan untuk membuat sebuah tabel MP yang merupakan nilai dari tabel employees. Perintah ini sudah saya jalankan sebelumnya. Lanjut saja. Pada perintah ini sudah dilakukan mengcopy, maka terdapat pesan error. Padahal sebelumnya perintah ini hal ini dikarenakan saya telah buat sebuah kolom star
yang bertipe varchar dan telah mengcopy dari tabel employee itu. Lanjut saja pada soal yang keempat. Buat proper SQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menempelkan tanda arsitek pada kolom file star untuk setiap 1000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program pada file dengan nama p4p4.sql dengan klik tombol save script. Gunakan perintah define untuk mendirikan tabel menyimpan nomor pegawai atau employee ID. Lewatkan nilai dari blok SQL melalui variabel seperti SQL plus. Inisialisasi variabel v arsitek 0. Tambahkan arsitek ke string. Setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai, misalnya jika pegawai punya gaji $8.000, maka jumlah arsiteknya sama dengan 8. Jika pegawai punya gaji 12.500, maka jumlah arsiteknya sama dengan 13. Update cells atau column star untuk menampung jumlah arsitek sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. Jalankan perintah untuk nilai berikut define pf0174 define pf0176. Tampilkan baris dari data tabel MP untuk meriksa apakah program sudah dijalankan itu benar. Sertakan server VO pada program yang Anda buat. Baik, langsung saja saya jawab. Awal didefinisikan sebuah PM0 bernilai 100, kemudian deklarasi pada variabel gaji bertipe number 6, arsitek varchar 50 dengan nilai 0, vcount number 4, f0 number 6 dengan nilai pm0, kemudian dilakukan looping pada data yang pertama sampai data pertama pada vcount sampai artitik itu sama dengan nilai artitik sebanyak nilai artitik itu. Melakukan update pada set star di mana employee ID sama dengan vm0, kemudian lakukan output hasil. Kita execute. Contohnya pada pengguna ID 199. Hasilnya maka bintang. Hal ini dikarenakan pada ID 199 ini bernilai nilai arsiteknya sama dengan nilai variabel arsitek. Terima kasih telah melihat video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda.